Ya, kalau dulu kan memang aku sempat bersiteru juga ya tahun 2012 tentang masalah kasus parfum ya. Itu juga dulu untuk aku sendiri sebagai bisnis dulu aku sempat invest uang 300 juta. Dulu Angel, Indra Bruggman dan Pak Talim juga sempat membuat satu perusahaan di mana mereka juga sempat bisnis dan itu juga masuk ke ranah hukum juga. Waktu itu aku melaporkan juga, tapi bukan personality pribadi tapi perusahaan, karena mereka membuat perusahaan itu bertiga, Indra Bruggman, Angel Elga dan Pak Talim gitu. Dimana ternyata sebagai investor aku baru pulang dari Amerika tahun 2012, aku menitipkan uang sebesar 300 juta. Ternyata promo-promo yang mereka janjikan itu tidak berjalan, sehingga aku juga pada saat itu mati. Dan ya sempatlah aku difitnah gitu, dibilang aku mau pansos, kalau begitu transfer juga sudah ada. Dan waktu itu juga pengacara aku Sunan Kalijaga gitu. Kalaupun dulunya juga aku juga sempat berteman juga sih sama Angel. Ketika ada masalah itu ya akhirnya dia memblokir telepon aku gitu kan. Terus ya semenjak itu sampai saat ini udah putus komunikasi, udah nggak pernah ada hubungan apapun lagi. Itu perkaranya lanjut sampai kemana? Waktu itu kan aku belum jadi pengacara Bang. Waktu itu sama si Sunan. Nggak sempat sampai sidang sih, nggak sempat sih. Diselesaikan dan Nggak damai juga, jadi hilang begitu aja. oh gitu ya. Mas sedikit flashback Mbak. Enggak. Kalau ajang balas dendam ya enggak ya. Kalau kita memang hidup nggak perlu dendam-dendam. Tapi kan semua orang pasti ada karmanya gitu aja. Ketika kita baik, pasti insya Allah hidup kita baik. Ketika kita mengecewakan seseorang, ya nanti hidupnya mungkin nanti juga kembalikan ya. Atau mungkin tiba-tiba dia punya masalah. Ya intinya sih kalau aku gini, sebagai advokat kan kita harus membela klien ya Bang. Jadi aku tidak mau memasukkan ranah pribadi aku untuk masalah kasusnya Vicky kan tidak. Harus profesional kan, harus bisa-bisa, dan itu kan juga kejadiannya sudah lama gitu. Jadi menurut aku tidak perlu diangkat lagi sih kejadian yang udah lama. Yang penting sekarang aku fokus untuk kasusnya Vicky. Sudah hafal dengan karakternya Angel lah ya, jadi bisa udah tahu strateginya sudah tahu nih. Udah tahu karena udah pernah kenal lama kan. Berarti apa yang dilakukan oleh Angel ini bisa dibilang tidak membenarkan, membongkar aib suaminya gitu. Tadi kan dibilang, berarti Mbak Berpi sendiri membenarkan soal Galih yang membongkar aib mantan istrinya itu dong ya? Kalau itu kan sebetulnya gini, fakta dari persidangan juga kan sudah dibuktikan bahwa putusan hakim juga tidak menyatakan secara eksplisit atau tidak secara vulgar Galih bicara masalah ikan asin itu adalah organ intim. Tapi kembali lagi, makanya kenapa kita mengajukan seperti yang lalu kan banding dan yang lain-lainnya, itu kan karena kita merasa antara fakta persidangan dengan keputusan hakim juga kan sangat bertolak belakang, sangat berbeda gitu. Oke. Jadi Oke, cukup ya. terima kasih. Makasih.